Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dhullan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasadin miyyati. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmudu. Anta rasulun wa nabiyyun ummi wa ana zalumun wa jahulun ya sayyidi. Ya sayyidi ya sayyidi adrikni. Anta rasulullah haqqan wa rabbini wal ahla wal aulada wal abd'amila bil wahidiyati bi fadli bil ula. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratal Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang kita makmumi bersama, Al-Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlal Bait radhiyallahu anha yang kami muliakan, Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, Bapak pejabat pemerintah, TNI, sipil maupun Polri yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang kami muliakan, Khadimul Wahidiyah dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan imam-imam jamaah se-Provinsi Sumatera Utara yang kami hormati, hadirin hadirat, remaja Wahidiyah dan kanak-kanak yang kami hormati, panitia pelaksana Mujahadah Nisfus Sanah dan penata acara yang kami taati. Untuk menyingkat waktu,
berkaitan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam kebanggaan beliau baginda agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim, salam hormat kepada para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, wa husan khassah hadrati ghausi hadaz zaman radhiyallahu ta'ala an. Kami makmum petugas yang terdahulu, hadirin hadirat yang kami hormati, yang kita amalkan bersama ini adalah sholawatul wahidiyah namanya. Sholawat ini ditaklif oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Kedunglu, Kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian disiarkan mulai kira-kira pada awal tahun 1963. Dari lingkungan ke lingkungan, dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi, akhirnya menyebar ke seluruh tanah air, bahkan sampai ke luar negeri, Brunei, Malaysia, Thailand, Arab Saudi, Hong Kong, dan lain sebagainya. Sholawat wahidiyah sebagaimana disampaikan atas nama PW tadi, segi kelembagaan telah tercatat di dalam Kemenkumham. Sedangkan segi pandangan pemerintah itu mengamankan atau merugikan negara telah ditentukan oleh Bakor Pakem Jawa Timur pada tahun 79, bahwa sholat wahidiyah tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Ini telah diputuskan oleh Bakor Pakem Jawa Timur yang termaktub di dalam surat edaran Korem 081 Kediri. Oleh karena itu, sehingga sholawatul wahidiyah secara kelembagaan dapat diterima oleh masyarakat di seluruh tanah air. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengapa sholawat wahidiyah kita amalkan? Mengapa sholawat wahidiyah kita siarkan, kita perjuangkan? Sebagaimana tadi, sholawat wahidiyah ditaklif oleh Hadratul Mukarram Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada ulama yang mampu mentaklif sholawat, diizinkan untuk mentaklif sholawat. Banyak hadis yang mengizinkan, bahkan memerintahkan agar ulama yang mampu mentaklif sholawat diperintah mentaklif. Di antaranya hadis riwayat Imam Nasai, ad-du'a'u kulluhu mahjubun, semua doa itu ditolak oleh Allah, terhijab. Hatta ayyakuna awaluhu sana'an 'ala Allah azza wa jalla,
kecuali doa itu dimulai dengan memuji-muji Allah. Wa sholatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji-muji Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayustajabu li du'aihi. Kemudian orang yang berdoa itu mohon kepada Allah untuk dikabulkan doanya. Hadis ini memberi isyarat setiap ulama boleh mengarang sholawat, karena doa tidak mungkin diterima Allah tanpa disertai sholawat. Maka yang sholawat terbagi menjadi dua, maksurah dan ghairu maksurah. Kalau maksurah redaksinya dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada tambahan doa, seperti sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang kita baca di dalam kita melakukan sholat, bacaan dalam tahiyat, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kemudian Nabi bersabda, jika berdoa tanpa didahului sholawat tidak akan diterima Allah. Oleh karena itu, sholawat ghairu maksurah itu sholawat maksurah yang telah ditambahi redaksi doa. Sholawat maksurah yang telah ditambahi redaksi doa. Redaksi doa itu taklifan mu'alif sholawat tersebut. Dengan perintah hadis ini, akhirnya para sahabat mentaklif sholawat. Sahabat yang mentaklif sholawat ghairu maksurah pertama kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali juga membawa hadis riwayat Imam Dailami an Ali bin Abi Thalib, sholatukum alayya mahrozatun li du'aikum, kata Rasulullah. Sholawat kamu semua kepadaku sebagai pengantar doa kamu. Doa kamu sampai kepada Allah diantar oleh sholawat kepadaku. Sholawat ibarat mobil yang indah, yang pasti sampai ke istana presiden ibarat. Kemudian bagasi mobil diberi muatan-muatan permohonan-permohonan kita masukkan di dalam bagasi mobil. Akhirnya karena mobilnya sampai ke istana presiden, bagasi kita macam-macam surat permohonan sampai langsung ke Pak Presiden, ibarat demikian. Maka Rasulullah bersabda, sholatukum alayya mahrozatun li du'aikum. Sholawat kamu semua kepadaku pengantar doa kamu semua. Wa mardhatun li rabbikum, dan pemberian Tuhan, rezeki yang kamu terima akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakatun li a'malikum, dan pembersih amal kamu semua. Ini yang dibidik oleh Sayyidina Ali, pembersih amal kamu semua. Untuk membersihkan hati, untuk membersihkan amal-amal kita yang masih kotor, sholat kita masih disertai ujub, syirik, riya dan sebagainya. Untuk membersihkan dengan apa? Dengan sholawat. Maka Sayyidina Ali mengarang sholawat yang terkenal dengan sholawat Fatih. Sholawat Fatih ini hadirin hadirat menjadi inti tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah menggunakan sholawat Fatih yang ditaklif oleh Sayyidina Ali. Intinya membersihkan amal-amal yang kotor. Tarekat yang masih kotor itu agar mudah sampai kepada Allah disertai bacaan sholawat, taklifan karangan Sayyidina Ali. Yang mengarang sholawat yang kedua Dewi atau Siti Fatimah Az-Zahra.
istri Sayyidina Ali, putri baginda Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Siti Fatimah Zahra mentaklif sholawat ghairu maksurah karena Rasulullah mengizinkan, bahkan memerintahkan. Sholawat Dewi Fatimah ini menjadi inti tarekat Qadiriyah. Jadi tarekat Qadiriyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an itu mengadopsi sholawat yang ditaklif oleh Sayyidatina Fatimah. Sholawat ini ada yang mengatakan ruhul wujud, ada yang mengatakan ainul wujud. Di antara sholawat redaksinya yang ditaklif oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan sholawat salamu kepada jiwa Muhammad yang ada di dalam segala jiwa. Wa ala jasadi Muhammad fi kullil ajsad, dan kepada jasad Muhammad yang ada di dalam segala jasad. Panjang sekali ini. Kemudian dilengkapi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ditambahi taklifan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Doa sholawat ainul wujud taklifan Dewi Fatimah Zahra radhiyallahu anha ini diringkas oleh Mbah Yai, wa aslahu wa ruhahu adrikni. Engkau baginda Nabi asal makhluk, engkau baginda Nabi jiwa makhluk, adrikni, temuilah kami. Sholawat ini kalau kita melihat redaksi taklifan Mbah Yai dan redaksi taklifan Dewi Fatimah Az-Zahra sebagaimana ringkasan. Hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itu sholawat apabila diamalkan dan disertai dengan doa-doa redaksi kita sendiri, mudah sekali permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Mbah Yai Mu'alif Salatu Wajah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an menginginkan macam-macam doa, menginginkan keberkahan bangsa Indonesia, menginginkan keberkahan ekonomi, keluarga dan lingkungan kita, agar suatu saat agar diterima oleh Allah keluarga kita, warga kita, bangsa kita diberi makmur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Yai mentaklif sholawatul wahidiyah, sholawat ghairu maksurah, sholawat Nabi yang ditambahi redaksi-redaksi untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Hadirin yang kami hormati, kemudian faedah sholawat di samping sebagai pengantar doa, sholawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittifaq para ulama tasawuf, li yu'arrifahum uluwa miqdarihi sallallahu alaihi wasallam wa li yukhbirahum annahu la yaqbalu min amilin ila tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah memerintahkan umat berselawat kepada Nabi? Ini ittifaq hadirat, ittifaq seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, ittifaq, baik itu dari kalangan Nahdlatul Ulama atau kalangan kawan kita Muhammadiyah. Karena ittifaqnya Ibnu Taimiyah ini yang sering dipakai kawan kita Muhammadiyah, itu juga menyerangkan hal ini di dalam kitab muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jala'ul Afham. Kalau dalam kitab-kitab yang sering dipakai kawan kita Nahdlatul Ulama, itu tertulis di dalam kitab Sa'adatud Daraini fi sholati ala sayyidil kaunaini. Artinya sama. Apa tujuan Allah memerintahkan umat Islam dan siapapun tanpa pandang bulu
untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memahami keagungan dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memahami keagungan dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah diberi keagungan Allah yang sukar diterima oleh akal. Keagungan Rasulullah, keagungan Rasulullah yang sukar diterima oleh akal ini di dalam Al-Quran sering diingkari oleh orang munafik karena tidak masuk akal menurut orang munafik. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah memiliki keagungan, wali rasuli, kemudian keagungan Allah diberikan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada dalam mata kasat, diberikan kepada orang mukmin yang terbaik. Di dalam istilah tasawuf, Sultanul Aulia, Syekh Kamil Mukamil. Ini tafsiran wal mu'minun. Ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi, hati-hati, tafsir Ibnu Katsir ketika memaknai surat Al-Munafiqun ayat 8. Jadi Rasulullah memiliki keagungan, Sultanul Aulia memiliki keagungan yang tidak bisa ditempuh melalui akal. Bahkan akal mudah mengingkarinya. Namun itu fakta kehidupan. Untuk memahami ini tidak ada jalan lain kecuali bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tekun bersolawat akan mudah memahami keagungan Rasulullah. Karena wajib kita pahami keagungan Rasulullah. Kata Al-Quran tadi, orang munafik tidak akan bisa memahaminya. Walakinnal munafiqina, akan tetapi orang-orang munafik la ya'lamun, tidak akan mengerti keagungan Allah, tidak akan mengerti keagungan Rasulullah, tidak akan mengerti orang-orang yang iman di sisi Allah, yang sungguh-sungguh beriman. Untuk memahaminya, ittifaq para ulama, baik nenek moyangnya kawan-kawan NU, nenek moyangnya kawan-kawan Muhammadiyah. Kalau kita melihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini sering dijadikan rujukan kawan-kawan Muhammadiyah. Kitabnya Jala'ul Afham, lebih-lebih kawan Nahdlatul Ulama, Sa'adatul Darin dan lain sebagainya. Ittifaq untuk memahami keagungan Rasulullah harus tekun bersolawat. Tanpa tekun bersolawat, kita tidak akan paham keagungan Rasulullah. Kalau percaya, kalau iman mungkin kita sudah. Tapi untuk musyahadah, betul-betul memahami hakul yakin, tidak akan bisa tanpa melalui bersolawat yang sangat sungguh-sungguh dan tekun. Dan alhamdulillah hadirin, sholawatul wahidiyah atas izin Allah, atas syafaat Rasulullah, mampu mengantar pengamalnya untuk memahami keagungan Rasulullah wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu ta'ala. Karena antara Rasulullah dan ghausu hadzal zaman tidak terpisah di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Apa keagungan Rasulullah yang tidak masuk akal, tidak bisa diukur dengan rasional? Bagi orang yang belum musyahadah, iman saja. Kami yakin Rasulullah bersifat demikian. Kami yakin Sultanul Aulia memiliki sifat demikian. Karena memang tidak masuk akal. Sifatnya pasca rasio sudah. Ba'dal akli, hidayah, mukasyafah itu ba'dal akli. Bukan tidak masuk akal, di atas akal, pasca sarjana kalau istilah sekarang. Ada pasca sarjana, sudah di atas akal, fauqal akli, di atas akal, bukan tidak masuk akal. Karena sesuatu dalam alam ini ada tiga, qoblal akli, idal akli, ba'dal akli. Pra rasional memang tidak bisa diakal, pra rasional tidak
bisa dijangkau, kemudian masuk akal dan pasca akal, pasca sarjana, ibarat bahasa mudah bagi kita sekarang. Itu ada di dalam Al-Quran, itu ada di dalam Rasulullah wa gausi ada zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin hadirat yang kami hormati, apa keagungan Rasulullah yang tidak bisa dijangkau oleh akal? Surat At-Taubah ayat 105. Ini tafsir sama menafsiri Ibnu Katsir, tafsirnya sama. Kalau kawan Muhammadiyah kebanyakan pakai Ibnu Katsir. Kalau kawan Nahdlatul Ulama, kawan tasawuf itu memakai Al-Qurtubi, lebih-lebih Imam Sawi. Tafsirnya sama ini. Surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai manusia, beramallah kamu semua, kata Allah. Wahai orang mukmin, berbuatlah yang baik kamu semua, jangan suka berbuat jelek. Fasayarallahu, Allah akan melihat amal kamu semua. Yang mampu melihat amal kamu semua bukan sekedar Allah, wa rasul, dan Rasul pun mampu melihat kamu dimanapun berada. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir diberi gambaran sampai di dalam gua Rasulullah, di luar gua apa yang terjadi di dalam mengerti Rasulullah. Ini tafsiran Ibnu Katsir, bisa dilihat. Tafsir Ibnu Katsir yang terjemah bahasa Indonesia kan banyak, apalagi yang bahasa Arab, bisa dilihat ini. Kalau Al-Qurtubi tafsir bahasa Indonesia belum banyak, masih rata-rata kitab kuning bahasa Indonesia, maaf bahasa Arab. Hadirin hadirat yang kami hormati, jadi Rasulullah memiliki keagungan yang paling tidak kita yakini. Kalau tidak meyakini, kata Quran kita munafik. Kalau kita tidak meyakini, lebih-lebih kita diberi hidayah Allah, mampu musyahadah. Kalau betul-betul Rasulullah SAW melihat perilaku dan amal perbuatan kita, maka di dalam sholawatul wajah kita dididik lir rasul bir rasul. Realisasi di antara ayat Al-Quran tadi ada lir rasul bir rasul. Wal mu'minun, kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan orang-orang mukmin pilihan Tuhan. Tidak semua orang mukmin ini. Ittifaq para ulama karena ada hadis yang menerangkan bukan semua orang mukmin. Hanya mukmin satu mukmin yang terbaik yang mewarisi sifat-sifat Rasulullah tersebut. Wal mu'minun, dan orang mukmin tersebut sultanul aulia, kadang-kadang diberi karomah Allah Ta'ala atas izin Allah, mampu melihat perbuatan muridnya dimanapun Allah. Karomah dari Allah ini jangan kita salah paham. Kalau salah paham, syirik kultus namanya. Kalau salah paham, mendewakan guru, mendewakan seseorang, ini kalau salah paham ya. Bagaimana salah pahamnya? Menganggap kekuatan Rasulullah bukan dari Allah. Maka ada sekawan kita yang tidak mau tawasul kepada Rasulullah, ini dikarenakan menganggap kekuatan Nabi Muhammad milik Nabi Muhammad. Kekuatan Nabi Muhammad itu milik Allah, pancaran dari Allah. Maka kita mendekat kepada Nabi Muhammad untuk mendekat nur Allah yang ada di dalam Nabi Muhammad. Nah, kalau begini bukan syirik. Syirik apabila menganggap kekuatan Nabi Muhammad bukan dari Allah. Ini surat Al-A'raf ayat 188. Kullu amliku nafsan, kullu amliku li nafsi naf'an wala dzarran ila ma Allah. Katakan Muhammad, aku tidak mampu membawa kebaikan dan menolak kejahatan untuk diriku sendiri, apalagi menolong orang lain, kecuali atas kehendak Allah. Apa yang dari Rasulullah? Kehendak Allah. Pertolongan Rasulullah adalah pertolongan Allah, hakikatul amri. Kalau kita tafsiri pertolongan Nabi Muhammad adalah milik Nabi Muhammad, syirik ini jadinya. Karena alam hadirat tidak akan lepas dari wasilah. Allah Ta'ala mengatur semesta alam ini melalui media hadirat.
Satu contoh, kami satu rombongan dari Kediri Jawa Timur sampai ke Medan. Ini hakikatul amri Allah yang menyampaikan. Namun secara lahiriah bis yang mengantar kami, bis selamat namanya. Syariatnya bis selamat, hakikatnya Allah. Karena Allah mampu mematikan mesin di tengah jalan, bannya meletus dan sebagainya. Bis bisa berjalan dengan aman, tidak lepas dari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jika demikian, dekat dengan bis, dekat dengan Allah. Memang kebanyakan manusia itu lepas. Ada manusia yang dekat kepada Allah jauh dari makhluk. Ada manusia dekat dengan makhluk, kafir jadinya, lupa kepada Allah. Wahidiyah tidak demikian, membawa manusia siapapun yang mengamalkan dekat kepada Allah sekaligus dekat dengan makhluk, dekat dengan Rasulullah sekaligus dekat dengan Allah, dekat dengan Sultanul Aulia sekaligus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuatan Rasulullah, kekuatan Sultanul Aulia titipan dari Allah. Ibarat hadirat, kita menghormat, maaf, uang 100.000, uang terbesar di Indonesia 100.000. Yang kita hormat, kita cintai bukan kertasnya, nilai intrinsiknya namanya kertas. 10.000, 100.000 sama, 50.000 tidak ada bedanya. Antara kita tidak ada bedanya, antara kita dan Nabi Muhammad tidak ada bedanya, kemanusiaannya. Intrinsiknya 1.000, 5.000, 20.000, 100.000 tidak ada bedanya. Yang menentukan bedanya adalah nominal yang disetempel oleh negara, mendelegasikan BI. Yang kita hormat ketentuan pemerintah. La haula wala quwata illa bil BI barat. Saya menghormat 100.000, lah itu ketentuan pemerintah. Yang saya hormat itu keputusan pemerintah, stempelnya negara yang saya hormat, bukan kertasnya. Yang saya hormat Rasulullah, bukan jasmaninya Rasulullah. Nur ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormat kepada Sultanul Aulia, nur ilahiyah, nur syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka di sini ada jauh hadis riwayat Imam Bukhari. Man ato'a amiri fakot ato'ani. Ahli tasawuf, amiri Sultanul Aulia. Barang siapa yang menghormat amirku, wakilku, berarti menghormat aku. Barang siapa yang menghormat Sultanul Aulia, berarti menghormat aku, kata Rasulullah. Sebagaimana uang 100.000 tadi, berarti menghormat keputusan pemerintah. Kita menginjak-injak uang 1.000, 100.000, bukan menginjak kertasnya. Ketahuan Pak Polisi ditangkap menghina negara berarti. Kita menginjak-injak bendera merah putih, bukan kainnya yang kita hina. Ketahuan pemerintah, tangkap kita. Berarti menghina lambang negara, menghina bangsa Indonesia. Kalau kainnya, nah, kita bisa ke pabrik-pabrik, tapi ketentuan pemerintah itu yang mahal. Nur ilahiyah dari Allah itu yang paling penting, bukan lahiriahnya. Ini sebagai gambaran. Nah, satu contoh lagi hadirat. Kita ini punya orang tua. Orang tua kita mungkin masuk ke masjid. Ada orang mengencingi sendal bapak kita. Marah kita. Kawan itu tadi, saya bukan mengencingi bapak kamu. Saya mengencingi sendal. Kita tidak akan terima. Ini milik saya. Kamu menghina saya berarti. Interest, keagungan bapak kita tercermin di dalam sendal dan sepatu. Keagungan Allah tercermin di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Rasulullah tercermin pada Sultanul Aulia, para ulama, para kiai, para tuan guru dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang kami hormati, ini sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Untuk memudahkan memahaminya dengan sholawat. Sholawat apa saja. Namun alhamdulillah sholawatul wajah sangat mudah sekali. Banyak pengamal wajah di antara kita yang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya kawan yang Nasrani, sekarang mu'alaf, Bapak David itu di Banjarmasin. Dia Tionghoa, dia Nasrani, wirid ya Sayyidina Rasulullah dengan sungguh-sungguh.
ketemu Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sholawatul wahidiyah cepat sekali mengalir karena manfaatnya bisa dibuktikan, bukan sekedar cerita. Hadirin hadirat yang kami hormati. Kemudian hadirat, ada lagi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal, keberadaan Sultanul Aulia. Keberadaan Sultanul Aulia ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Ini tahap awal. Kita wajib menerima hadis ini tahap awal. Namun insya Allah alhamdulillah sholawatul wahidiyah mampu membawa umatnya ketemu Rasulullah, diberitahu Rasulullah siapa Sultanul Aulia, bagaimana tugas Sultanul Aulia. Mayoritas tugas Sultanul Aulia yang dipahami terlebih dahulu, tapi kadang-kadang ada nama terlebih dahulu, tugas belakangan. Hadis sahih riwayat Abu Nu'aim al-Isfahani. Hadirat para ustadz, para kiai, para tuan guru, baik panjenengan mendengarkan dari tempat ini atau tempat dari jauh, terima kasih meski dari jauh berkenan mendoakan dan berkenan mendengarkan apa yang kami dakwahkan bersama. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Aulia juz 1 halaman 9. Insya Allah seluruh percetakan terpaut sedikit, ada yang halaman 10, ada yang halaman 9, ada yang halaman 8. Hanya beda percetakan, beda halaman, tapi hanya sedikit bedanya. Juga ditulis oleh Imam Ibnu Asakir, hadis sahih. Seluruh ahli hadis mengitifak Ibnu Asakir sikoh, sahih hadisnya. Juga ditulis oleh Imam Dailami, Rawahud Dailami dalam kitab Musnadul Firdaus. Musnadul Firdaus hadis nomor 700. Nah, ini tidak ada beda halaman, tinggal kita cari hadis nomor 700. Musnad Ad-Dailami, Musnadul Firdaus. Hadis ini dinukil para ulama, Al-Hawiyil Fatawi, kemudian Tafsir Sirajul Munir, kemudian kitab Asy-Syifa, Tanwirul Qulub. Banyak ulama-ulama tasawuf menukil hadis ini. Bagaimana redaksinya? Redaksinya sangat panjang hadirin ini. Kami hanya mengambil frasa yang kedua dan yang terakhir. Frasa pertama kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah Ta'ala memiliki 300 wali. Tidak bisa ditangkap oleh akal ini, karena wali itu ya sama seperti kita. Waliullah sama seperti kita. Kalau wali murid kita mengetahui, oh itu bapaknya si A. Kalau wali kota, oh dipilih rakyat. Kalau wali pengantin, nah, karena mengakad nikahkan anak. Tapi kalau waliullah sukar diketahui, hati-hati. Tanpa hidayah Allah, tanpa izin Allah, tanpa ru'yah solihah tidak mungkin bisa dipahami. Ada 300 waliullah, hatinya seperti Nabi Adam. Masya Allah, umat Nabi Muhammad diberi hidayah Allah karena syafaat Rasulullah, hatinya seperti Nabi Adam. 300 setiap saat. Walahu arbauna, Allah Ta'ala memiliki wali yang lebih tinggi lagi, 40 jumlahnya. 40 jumlahnya, lebih tinggi kewaliannya, karomahnya, kemampuannya. Qalbuhu ala qalbi Musa, hatinya seperti Nabi Musa alaihissalam. Karomahnya melebihi semuanya, hanya sering dirahasiakan, hati-hati. Takut kalau ujub riya, sehingga merahasiakan diri. Kemudian atasnya lagi 7, hati-hati. Walahu sab'atun, Allah memiliki wali yang 7. Qalbu ala qalbi Ibrahim, hatinya seperti Nabi Ibrahim. Masya Allah, doanya mustajabah, karomahnya mampu melihat muridnya di mana-mana. Walahu khamsatun, Allah memiliki wali yang 5. Qalbuhu ala qalbi
Mikail. Maaf, ala qalbi Jabrailu, seperti hati malaikat Jibril, membisikkan kebaikan-kebaikan kepada hati seseorang. Lebih tinggi lagi memiliki hamba yang tiga, hatinya seperti hati malaikat Mikail, pembagi rezeki, mendoakan orang mudah diterima rezekinya, didoakan. Orang yang dekat dengan ini karena malaikat Mikail, pembagi rezeki. Ya Allah, berilah rezeki. Dulu Mbah Ma'ruf dalam sejarah, banyak orang yang menghadap kepada Mbah Ma'ruf kata Rasulullah, didoakan, pulang rezekinya datang, karena diberi Allah karomah yang tinggi sekali seperti malaikat Mikail. Ada lagi yang tinggi satu, hati-hati, walahu wahidun qalbuhu ala qalbi Israfil, urusan rohani seluruh nyawa dipegang oleh Israfil, malaikat Israfil, pemegang, penguasa cerobong museumnya rohani kalau kita gambarkan lebih mudah. Yang satu ini Sultanul Aulia, memahami seluruh rohani semesta alam, namun sering merahasiakan diri. Ini hadis Rasulullah yang harus kita pahami, harus kita terima, karena ini hadis sahih. Hadirin hadirat yang kami hormati, karena tidak masuk akal, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya bagaimana? Keberadaannya dan jabatannya. Jabatannya bagaimana, hadirat? Fabihim yuhyi wa yumit wa yumtaru wa yambutu wa yatwal bala ala ahdil ardi. Yang terakhir ini sudah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang sering dijadikan rujukan kawan-kawan Muhammadiyah ini. Kita lihat hadis riwayat Ahmad ini. Sultanul Aulia Al-Ghaus itu diberi kekuatan Allah Ta'ala dengan karomahnya, dengan doanya, hujan turun, kata hadis tadi, berkat doa dan karomahnya Sultanul Aulia dan para wali-wali yang lain yang dipimpin oleh Sultanul Aulia dalam alam gaib. Kita diberi rezeki oleh Allah, wabim yurzakun, kita mendapat rezeki Allah itu berkat karomah dan doa restu para wali dan Sultanul Aulia. Sadar tidak sadar kita mendapat rezeki dari Allah. Ini sesuai hadis Nabi, karomah dan doa restu Sultanul Aulia. Kita bisa bernafas dari Allah sebagaimana tadi pada Bapak. Sampai sini berkat bis, berkat pesawat yang ada rezeki. Namun hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita mendapat rezeki dari Allah berkat karomah dan doa restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman dan wali-wali tersebut. Bahkan hadirat yang tidak masuk akal lagi, yang tidak mungkin tanpa hidayah Allah untuk memahaminya, tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, tertulis dalam kitab Jami'us Saghir Imam Suyuti. Masih halaman 4, halaman pertama masih. Bab alif juz 1. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu Allah menurunkan surat Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok wa wadu'na angka wizrok wa rufa'na laka dikrok. Apa maksud ayat itu Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, Allahu wa rasul a'lamu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, inna rabbi wa rabbaka yakul, Tuhanku dan Tuhanmu berfirman, la udhkaru illa dzukirta ma'i, tidak sempurna zikir kepadaku, aku Allah, illa dzukirta ma'i, kecuali engkau Muhammad dizikir bersama aku.
zikir hanya Allah saja tidak akan sempurna kecuali zikir Allah dan Rasul jadi satu. Ini bisa kita lihat madhab Syafi'i, Imam Syafi'i di dalam kitab Dalailun Nubuwah bab muqaddimah masih. Imam Syafi'i berkata zikir kepada Allah tanpa disertai zikir kepada Rasul laisa bi itmamin, tidak akan sempurna. Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan begini hadirat dalam kitab Jala'ul Afham juga ketika membahas makna sholawat yang ke-35. Zikir kepada Allah tidak akan sempurna tanpa disertai Allah dan Muhammad dizikir jadi satu. Maka di dalam sholawatil wajah wirid jadi satu, ya Sayyidi ya Rasulullah. Untuk mencapai itu ulama ittifaq kepada guru, tawajuh kepada guru, ya Sayyidi ya ayyuhal gaus, wahai guru doa restumu guru. Ini sampai kepada Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, ketiga keterangan tadi tidak mungkin mampu dijangkau oleh akal. Bisa kita pahami dijangkau oleh hidayah Allah, diberi hidayah Allah. Ini satu contoh. Maaf Kanjeng Rama Yai Rotiyawaan, mohon izin jika kami sedikit menceritakan keagungan Allah, keagungan Rasulullah ingkang diparingaken dhateng panjenengan Kanjeng Rama Yai. Hadirat, kenapa ini kami ceritakan? Karena mengetahui Sultanul Aulia itu diperintah agama. Hadis riwayat Imam Muslim ini, hadis riwayat Imam Muslim bisa dilihat bab Iyadatul Marid juz 4, bab Iyadatul Marid. Nanti di akhirat Allah menuntut, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, qad maridtu, aku sakit, falam ta'udi, kenapa engkau tidak membesuk aku? Anak Adam, kami di dunia sakit, kenapa kamu tidak membesuk aku? Manusia di akhirat bingung semua, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa'atu, bagaimana aku membesukmu ya Tuhan? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau pencipta alam. Bagaimana Tuhan? Aku sowan kepadamu membesukmu, bagaimana engkau sakit? Bagaimana engkau haus? Hadis selanjutnya haus. Bagaimana engkau lapar? Karena Tuhan mengaku lapar, aku haus, aku sakit. Kenapa tidak kamu beri minum? Kenapa tidak kamu beri makan? Kenapa kamu tidak membesuk aku padahal aku sakit? Bagaimana paduka sakit, bagaimana paduka haus, bagaimana paduka lapar? Engkau kan pencipta rezeki dan pencipta lapar. Kenapa engkau sendiri lapar ya Tuhan? Hadis riwayat Muslim, sekali lagi bab Iyadatul Marid juz 4, bisa dilihat di dalam Jami'us Shaghir Imam Suyuti. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuhan menjawab, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau alim tak, jika engkau tahu, anak abdi sesungguhnya hambaku fulanan si A, Tuhan menyebut namanya, si A itu kekasihku yang nomor satu. Nanti kita dituntut di akhirat. Kita pernah ketemu tidak menghormat, kita pernah ketemu tidak memberi minum, padahal waktu itu beliau haus. Kata hadis, Nabi Muhammad memberi gambaran yang manusiawi, haus, sakit. Karomah yang tinggi-tinggi tidak disebut karena sudah disebut Al-Quran juga. Jika kamu ke rumahnya sakit, yang sakit itu hambaku yang paling aku cintai, engkau ketemu aku di sini, lawajatani indahu, engkau ketemu aku di sisinya, engkau membesuk waliku, engkau membesuk Sultanul Aulia, engkau ketemu aku di sisi Sultanul Aulia itu, engkau memberi minum seceguk, kamu ikhlas karena aku bayar engkau makrifat. Masya Allah, hati-hati memberi minum wali, memberi minum Sultanul Aulia, ikhlas untuk menghormat kekasih Allah, dibayar Allah makrifat. Bukankah ini sebuah kemuliaan?
yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis, melalui sholawatul wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, maka perlu kita memahaminya. Di sini sholawatul wahidiyah mampu mengantar siapapun pengamalnya musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasulullah, dan musyahadah kepada Sultanul Aulia. Maaf, ini jangan dianggap mendoktrin. Kalau memang yang belum merasakan menuju menganggap doktrin ini namanya. Silakan mengamalkan dengan sungguh-sungguh dengan aturan yang semestinya akan diberi hidayah Allah tentang Sultanul Aulia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebagai penutup, ada seorang kawan. Ini seorang TNI hadirat. TNI asli dari Blitar, Jawa Timur. Maaf, kami menceritakan kawan dari Jawa Timur. Ini anggota TNI 511 Blitar. Dia mendapat tugas dari Allah Subhanahu, maaf, terpeleset lisan, dia mendapat tugas dari negara untuk menjaga perdamaian di Nanggro, Aceh Darussalam. Dia ditugaskan oleh komandan asramanya untuk mengawal bantuan pemerintah ke rakyat, bantuan TNI ke rakyat, sembako dan lain sebagainya. Kawan kita ini namanya Nur Sakson. Sekarang dia karena syukur dia pindah tugas di kota Kediri, di Dandim Kediri. Akhirnya khidmah matur ke Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, membina keamanan di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwirah, membina anak-anak sikap, anak-anak keamanan. Ketika beliau bertugas, tiba-tiba ketika mengawal pengiriman barang, kira-kira 100 meter hadirat, ada kawan, maaf, ini kawan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Tiba-tiba dia ditembak hadirat. Maafkan Kanjeng Rama ya, ini kawan Nur Sakson ini memanggil guru rohani kita, Kanjeng Rama Yai, panjenengan kekasih Allah, panjenengan diberi kekuatan Allah, sinarkan kepada kami Kanjeng Rama Yai. Sekali lagi maaf Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai tiba-tiba hadir di samping Pak Sakson secara terjaga, bukan mimpi, hati-hati. Sehingga Pak Nur Sakson ditembak oleh kawan GAM, ditembak orang-orang yang ingin memerdekakan Aceh itu. Tidak terkena peluru satupun kepada Bapak Nur Sakson. Akhirnya Bapak Nur Sakson selamat dari kematian. Pihak asrama sendiri, hati-hati, pihak asrama sendiri meyakini Pak Nur Sakson sudah mati. Akhirnya kira-kira jam 1 bel ke asrama. Assalamualaikum komandan. Siapa ini? Saya Nur Sakson. Nur Sakson, kamu masih hidup kah? Ya Pak Komandan. Tidak percaya hadir, karena pengambilan jenazah sudah dipersiapkan oleh asrama. Mau berangkat tiba-tiba Pak Sakson bel ke asrama. Tidak percaya asrama. Ya kalau begitu kamu berjalan, tim pengambilan jenazah tetap berjalan Nur Sakson. Takut kalau palsu barang. Akhirnya bertemu di tengah jalan Pak Nur Sakson dan tim TNI pengambil jenazah. Menangis Pak Nur Sakson, cerita dengan kawannya, kamu kok masih hidup? Karena syukurnya, wahai kawan TNI, berkat doa guruku yang ada di Kediri, aku diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, karomah semacam ini tidak bisa diterima akal. Tapi Islam punya ini, Al-Quran punya ini, hadis punya ini. Hati-hati. Bagaimana untuk membuktikannya? Tidak ada jalan lain kecuali ru'yah sholihah. Tidak ada jalan lain kecuali tekun bersolawat. Dan alhamdulillah sholawatul wahidiyah diberi kemampuan Allah Ta'ala hal yang semacam ini. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang terakhir, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu kita
di akhirat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Karena tugas Sultanul Aulia, karena tugas para wali, tugas para ulama adalah mendoakan warganya agar warganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, untuk itu mari bersama-sama kita kumpul di sini juga memohon doa restu guru rohani kita. Semoga Allah taala mengizinkan beliau Kanjeng Rama Yai radhiyallahu an mendoakan keluarga kita agar keluarga kita di alam barzah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bapak ibu kita, kakek kita, nenek moyang kita nanti di akhirat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang kami hormati, pengalaman rohani Pak Mukmin, polisi, ketua panitia Nisfusanah Provinsi Lampung. Kalau kita pulang nanti ketemu Pak Mukmin yang kemarin menjemput kita, maaf bapak kawan yang ada di Medan, yang menjemput rombongan Kedunglo di Lampung. Ini Bapak Mukmin, ini punya istri almarhum sudah, istrinya malah sholat istrinya, karena dia waktu sholat ya sering diganggu, akhirnya tidak jadi sholat. Istrinya wafat. Setelah menjadi pengamal sholat waibiyah, Pak polisi ini sadar kepada Allah, sehingga giat menyadarkan orang-orang yang narkoba. Banyak narkoba di Lampung itu yang disadarkan oleh Pak Mukmin dengan amalan ya Sayyidi ya Rasulullah. Suatu saat yakin kepada Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu, akhirnya matur kepada Kanjeng Rama Yai ketika dia mujajah, ya Allah izinkan guru saya membela istri saya, ya Allah. Menangis, hati-hati. Pak Mukmin ini gampang menangis, bukan seperti saya, hati-hati. Saya ini kadang-kadang ngerti dalil, jegil hati saya, hati-hati. Jegil kula Kanjeng Rama Yai. Tapi Pak Mukmin orang awam, hatinya lunak luluh ketika menghadap Allah, nangis Pak Mukmin, bukan seperti saya, hati-hati. Pak Mukmin menangis. Kanjeng Rama Yai doakan istri saya, Kanjeng Rama Yai. Dia tidur, hati-hati. Istrinya datang dengan pakaian yang jelek sekali. Pak, Mas, aku disiksa Allah gara-gara kamu, saya ini. Bangun, menangis semakin menjadi-jadi. Hari berikutnya matur lagi kepada Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu. Kanjeng Rama Yai mohonkan ampun istri saya sebab saya malas sholat, Kanjeng Rama Yai. Selama 7 hari berturut-turut Pak Mukmin secara lahir istrinya datang yang telah wafat bersama Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu. Maaf Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai jauh ke Pak Mukmin, Pak Mukmin, diizinkan Allah aku mendoakan membela istrimu. Istrinya bilang, iya Mas, iya Pak. Tiba-tiba duduk di belakang Pak Mukmin, sudah hafal tasyahuan, diajari secara rohani ya Sayyidi Allah, ya Sayyidi Allah Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Oleh karena itu mari hadirin Bapak Ibu kita, nenek-nenek kita diizinkan Allah untuk membela keluarga kita yang disiksa. Oleh karena itu mari kita bersimpuh kepada Allah, makmum Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai, moga-moga doa guru rohani kita diterima oleh Allah sebagaimana pengalaman rohani Pak Mukmin. Al-Fatihah. Hati-hati, tegakah kita, hati-hati. Orang tua kita disiksa, nenek kita disiksa, kakek kita disiksa, hati-hati. Tegakah kita, cucu durhaka, anak durhaka kalau begitu? Allah mengizinkan kita mohon ampun. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintah Allah membela orang tua, anak durhaka kita ini. Oleh karena itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan Bapak Ibu kami, nenek moyang kami, Kanjeng Rama Yai. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam
wa salahu wa ruha wa adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Kanjeng Nabi, bapak ibu kami, nenek moyang kami jangan sengsara Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, darah daging kita ini air susu ibu dulunya. Apa balasan kita kepada orang tua kita? Hanya doa, hanya doa. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa ndur ya Sayyidi binadroh musilatin lil hadratil aliyah. Kanjeng Rama ya doakan kanjeng Rama. Ya Sayyidi ya ayyuhal, ya Sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya Sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya Sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada seluruh panitia dan semua pendengar, wabil khusus Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai, maaf sepindah wale, mohon maaf Kanjeng Rama Yai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghaus an-nadri wal barakal karomah. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.